Halo Sobat Investor, minggu lalu saya membahas Sukor Invest Stable Fund dan banyak juga yang meminta saya untuk membandingkan dengan reksadana obligasi lainnya. Nah, di video ini saya akan membahas topik khusus yaitu unboxing reksadana obligasi. Tidak tanggung-tanggung, saya akan bahas 14 reksadana obligasi terbaik dari berbagai macam jenis. Dari reksadana obligasi negara, dari reksadana obligasi korporasi, dan juga reksadana obligasi yang bagi dividen yang mungkin belum banyak ada yang membahas tentang topik ini. Nah, karena ada banyak yang di-unboxing, maka saya akan bagi menjadi 3 part. Part pertama ini akan mengupas 6 buah reksadana obligasi yang isinya adalah obligasi negara, baik yang konvensional maupun yang syariah. Penasaran dengan isi videonya? Silakan simak sampai selesai ya. Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Podcast ini ditujukan untuk membahas perkembangan dana pensiun saya, serta kita akan bincang-bincang topik seputar investasi setiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Dan di episode kali ini adalah bagian pertama dari 3 bagian. Saya akan unboxing reksadana obligasi, khususnya obligasi negara. Oh ya, bagi sobat investor yang masih pertama kali ingin berinvestasi reksadana ataupun belum sama sekali, silakan sobat investor juga bisa untuk menginstal aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi yang saya pakai untuk berinvestasi. Dan sobat investor juga bisa mendapatkan cashback sebesar 25.000 dengan memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Pada video ini, saya akan unboxing reksadana obligasi negara, di mana isi dari reksadana ini adalah dominan obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya akan total unboxing sebanyak 6 buah reksadana obligasi negara yang terbagi menjadi 3 konvensional dan juga 3 syariah. Oke, untuk membuat supaya penjelasannya lebih sistematis, ada 3 hal yang akan saya tinjau untuk ke setiap reksadana yang akan saya unboxing. Yang pertama, saya akan meninjau terhadap performa. Di sini saya akan menilai CAGR dan drawdown-nya. Yang kedua adalah isi dari aset yang dimiliki oleh reksadana. Saya akan meninjau top holdings dari masing-masing reksadana. Dan yang ketiga adalah reputasi. Dan di sini saya akan melihat AUM serta siapa yang ada di balik dari manajer investasi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu performa. Oke, dan di sini saya akan menggunakan fitur perbandingan reksadana yang ada di Bibit. Silahkan sobat investor gunakan fitur ini ya. Ini fitur yang sangat bermanfaat sekali. Dan saya sudah menaruh 3 buah reksadana obligasi negara konvensional di sini. Dan kita akan coba lihat performanya ya. Dan di sini sobat investor perhatikan ya, ketika sobat investor ingin membandingkan reksadana obligasi negara, selalu pakai minimal 3 tahun untuk membandingkannya. Jangan pakai 1 tahun, karena akan ada bias fluktuasi. Kita harus lihat di 3 tahun. Dan memang ini juga sesuai dengan instrumennya ya. Reksadana obligasi negara ini memang diperuntukkan bagi orang yang mau berinvestasi lebih dari 2 tahun untuk jangka menengah. Kalau kita lihat di sini ya, total return dari ABF Indonesia Bond Index Fund itu mirip sebenarnya dengan Sukor Invest Bond Fund, yaitu sekitar 33-34%, di mana kalau kita rata-ratakan secara compounded, rata-ratanya adalah 10% per tahun dan Sukor Invest Bond Fund 10,46% per tahun. Dan Manulife obligasi negara Indonesia ini sedikit tertinggal ya, di 9,44%. Nah, apakah sebenarnya return 10% ini adalah return yang nantinya akan terus-menerus terjadi ya? Kita akan coba lihat itu di porsi kedua yaitu isi aset, tetapi kita juga harus mengecek CAGR jangka panjang ya, karena bisa jadi meskipun 3 tahun ada bias fluktuasi. Nah, ternyata setelah kita cek dalam 5 tahun, maka CAGR-nya dari ABF Indonesia Bond Index Fund itu hanya 7,5%. Dan ini nilai yang saya yakini ya, itu akan merepresentasikan kinerja masa depannya. Sedangkan Manulife obligasi negara Indonesia sekitar 6,87%. Saya yakin ketika Sukor Invest Bond Fund itu sudah punya kinerja atau track record 5 tahun, maka menurut saya tidak akan jauh-jauh beda dengan ABF Indonesia Bond Index Fund. Oke, dan di sini kita akan coba lihat drawdown ya. Kalau drawdownnya sendiri untuk reksadana obligasi juga sebenarnya mirip-mirip.
sekitar 9,6 dan 9,9 untuk kedua obligasi ini. Kalau kita lihat di 3 tahunnya, itu juga sebenarnya mirip-mirip ya. Selisihnya bahkan tidak sampai 1% ya, antara 7,7 sampai 8,5%. Nah, tapi menariknya di sini adalah expense ratio-nya. Untuk ABF Indonesia Bond Index Fund 0,22%, sangat rendah karena dia adalah reksadana indeks. Untuk Manulife obligasi negara Indonesia 3,01 dan Sukor Invest Bond Fund itu adalah 1,41. Sebenarnya secara return yang sesungguhnya Manulife obligasi negara Indonesia ini bisa saja lebih unggul dibandingkan dengan kedua reksadana ini karena bahkan dipotong 3% pun dia masih bisa mencatatkan CAGR 9,44. Bayangkan kalau kurang dari 1% gitu ya, CAGR-nya bisa naik lagi menjadi lebih dari 10%. Tapi ini adalah keputusan dari si manajer investasi untuk membebankan biaya yang lebih besar kepada investor. Oke, dan kalau kita lihat di kinerjanya di 3 tahun terakhir, perhatikan ya, jangan hanya berfokus kepada angka, tapi kita harus lihat ya. Ternyata sejak dari 2018 sampai akhir 2020 sebenarnya ABF Indonesia Bond Index Fund ini yang memimpin sampai Sukor Invest Bond Fund menyalip di sekitar bulan Oktober. Kemungkinan besar adalah Sukor Invest Bond Fund pada saat pandemi berhasil mendapatkan aset-aset obligasi di harga yang di bawah pada saat terjadi fluktuasi. Nah, untuk reksadana obligasi negara syariah sendiri ada 3 di sini ya, BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani, kemudian Majoris Sukuk Negara Indonesia, dan Ispring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A. Namanya semuanya panjang-panjang ya. Dan apabila kita lihat di sini sama ya, kita harus mulai dari total return 3 tahun terakhir. Dan ternyata memang sudah terlihat sangat jelas bahwa BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani ini memiliki return yang lebih superior dibandingkan dua reksadana pesaingnya. Dengan CAGR yang ternyata mirip-mirip dengan ABF Indonesia Bond Index Fund dan juga mirip dengan Sukor Invest Bond Fund. Dan expense ratio juga tergolong rendah. Kalau di konvensional kita melihat ada dua reksadana yang saling bersaing, kalau di sini kelihatan sangat jelas siapa yang lebih unggul. Nah, untuk 3 tahun terakhir drawdown-nya sekitar minus 5 sampai minus 7% ya kurang lebih. Sedikit lebih kecil apabila kita bandingkan dengan reksadana obligasi negara yang konvensional. Oke, Sobat Investor, semoga bisa jelas ya terkait dengan pembahasan kinerja. Dan berikutnya kita akan membahas terkait dengan isi aset atau top holdings, karena bisa jadi performa jangka pendek itu terpengaruh oleh fluktuasi. Seperti pada contohnya Sukor Invest Bond Fund itu naik plus 12,57% dalam 1 tahun terakhir. Kita harus lihat seberapa sih kinerja sesungguhnya dari si top holdings tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua yaitu top holdings, dan di top holdings ini sobat investor bisa mengecek apa saja alokasi aset yang ada. Nah, kita akan mulai saja dari reksadana obligasi negara yang konvensional. Nah, untuk yang pertama, ABF Indonesia Bond Index Fund, itu rata-rata aset yang dimilikinya itu adalah kode FR atau istilahnya adalah fixed rate. Obligasi negara konvensional dalam rupiah yang dijual dalam tenor jangka panjang. Ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini, ternyata rata-rata dari top holdings itu adalah 7,3% ya. Tentu saja ini tidak akan sama persis rata-ratanya 7,3%, karena kita tidak tahu apa sisa dari selain top holdings dan juga apa komposisinya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah average dari top holdingsnya itu ternyata setara dengan CAGR 5 tahunnya, seperti yang kita tadi lihat di pembahasan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A? Dan kode obligasinya ternyata berbeda ya. Di sini ada Indois dan juga ada IndoGB ya. Kita bisa lihat di sini ternyata average interest rate-nya adalah 7,45% ya di sini ya.
Berikutnya untuk Sukor Invest Bond Fund, hanya ada 5, itu adalah 7,146%, dan bisa jadi angka ini sangat tidak akurat ya, karena kita tidak bisa melihat lagi 5 top holdings lainnya seperti yang ditampilkan oleh reksadana-reksadana yang lain. Nah, mengapa dalam 1 tahun Sukor Invest Bond Fund itu bisa mencatatkan CAGR sebesar 12%? Saya rasa itu karena Sukor Invest Bond Fund bisa jadi membeli pada saat harganya murah, pada saat terjadinya fluktuasi di saat pandemi, dan ini juga sudah dibenarkan karena kenaikan dari Sukor Invest Bond Fund itu hanya terjadi di 8-10 bulan terakhir ya, pada saat kondisi sedang fluktuatif. Oke, kita akan coba lihat untuk syariah. Ternyata sama ya, apabila kita lihat dari punyanya Eastspring Syariah Fixed Income, kemudian punyanya Majoris Sukuk Negara Indonesia, dan juga punyanya BNI AM Pendapatan Tetap Syariah Ardhani, kita bisa lihat di sini bahwa rata-rata ketiga-tiganya itu interest rate-nya adalah 7,2 sampai 7,5% ya secara rata-rata. Dan kode obligasi agak beda. Di sini memakai kode obligasi PBS. PBS ini adalah obligasi negara dengan denominasi rupiah yang bersifat syariah. Sama seperti yang tadi, kita tinggal klik saja kodenya dan kita bisa cari di Google ya, data-datanya tentang interest rate-nya dan sebagainya. Artinya adalah ketika kita lihat CAGR-nya itu adalah 10% dalam 3 tahun ataupun dalam 1 tahun, jangan sobat investor jadikan ini sebagai ekspektasi return ke depan. Selalu lihat atau bandingkan top holdings-nya, dan kita bisa jadikan sebenarnya acuan dari top holdings ini sebagai kira-kira rata-ratanya seperti apa. Saya yakin untuk 3-5 tahun ke depan akan mengikuti yield yang ada ya, yaitu sekitar 7% lebih. Seperti yang kita juga bisa lihat di dalam yield obligasi negara yang bisa kita akses dari situs misalnya CNBC, maka ini setara juga dengan yield obligasi negara yang tenornya di atas 10 tahun ya, kurang lebih sekitar 7% lebih. Oke, kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu reputasi. Dan di sini saya akan melihat 2 hal, yaitu aset under management dan juga siapa sih di balik dari si manajer investasi. Kita akan mulai dari 3 buah reksadana obligasi negara yang konvensional, yaitu ABF Indonesia Bond Index Fund, Manulife Obligasi Negara Indonesia, dan juga Sukor Invest Bond Fund. Nah, apabila kita lihat di sini, AUM-nya adalah yang paling tertinggi adalah ABF Indonesia Bond Index Fund dengan total AUM 4,66 triliun di sini ya. Sedangkan Manulife Obligasi Negara itu 3,6 triliun, dua-duanya bisa kita bilang size-nya mirip dan sangat besar. Sedangkan Sukor Invest Bond Fund itu levelnya masih di 667 miliar. Nah, di sini memang kedua reksadana ini lebih unggul dibandingkan dengan Sukor Invest. Oke, sedangkan bagaimana dari manajer investasi? Untuk ABF Indonesia Bond Index Fund sendiri, itu manajer investasinya adalah Bahana TCW Investment. Di mana Bahana sendiri merupakan BUMN ya, jadi memang sudah ada jaminan di balik si manajer investasi tersebut. Untuk Manulife sendiri saya rasa juga sobat investor tahu ya, aset manajemennya adalah Manulife, salah satu perusahaan asuransi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan Sukor Invest Bond Fund itu kepunyaan dari Sukor Invest, di mana Sukor Invest Asset Management dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan dari berbagai macam jenis reksadana karena produk-produknya itu terkenal punya performa yang sangat bagus. Jadi saya sama sekali tidak ada masalah untuk ketiga buah reksadana ini ya. Dengan catatan sedikit, memang Sukor Invest Bond Fund itu AUM-nya kurang dari 1T dibandingkan dengan kedua yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan coba lihat ke reksadana obligasi negara syariah. Dan kalau kita lihat di sini, untuk manajer investasinya sendiri, BNI AM itu kita sudah kenal ya, nama besar dari Bank BNI, tidak perlu penjelasan lagi. Untuk Majoris Sukuk, ini adalah reksadana dengan manajer investasi Majoris Asset Management, di mana sebenarnya Majoris Asset Management ini masih punya dana kelolaan atau total AUM yang masih kecil ya, relatif kecil, kurang dari 5 triliun. Dan untuk Eastspring sendiri itu adalah
manajer investasi yang terkenal karena ini punya afiliasi dengan Prudential ya, perusahaan asuransi salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan AUM-nya? Ternyata memang reksadana obligasi yang bersifat syariah ini kurang begitu diminati oleh investor yang ada di Indonesia gitu ya. Karena total AUM dari ketiga-tiganya itu kurang dari 500 miliar. Kalau kita lihat memang BNI AM, reksadana BNI AM ini total AUM-nya itu cuma 120 miliar ya. Tapi bagi saya yang size-nya antara 100 sampai 500 bisa dibilang satu kelas. Oke, nah dari ketiga hal yang tadi saya tinjau, maka tentu saja pilihannya itu tipis. Saya akan memilih ABF Indonesia Bond Index Fund, tapi juga tidak ada salahnya bagi sobat investor yang memilih Sukor Invest Bond Fund untuk reksadana obligasi negara konvensional, karena performa keduanya sangat tipis ya. ABF Indonesia Bond Index Fund itu kinerjanya kalah sedikit dibandingkan dengan Sukor Invest Bond Fund, tetapi punya AUM yang sangat besar dibandingkan dengan Sukor Invest. Dan juga ABF Indonesia Bond Index Fund ini adalah reksadana indeks yang expense ratio-nya itu kecil. Oke, sekarang kita akan coba lihat ke reksadana obligasi negara syariah. Ya, kalau dari sini terlihat jelas ya, pemenangnya itu adalah BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani. Bagi sobat investor yang memang ingin punya investasi secara syariah. Nah, ternyata banyak dari sobat investor yang tidak menyangka bahwa reksadana obligasi negara itu bisa turun dan tidak selalu naik. Kemungkinan sobat investor beranggapan bahwa obligasi negara itu kan aman, tidak gagal bayar. Kenapa kok bisa mengalami penurunan? Dan ini yang ingin saya jelaskan ya, apabila kita lihat di sini ya, kenaikannya tidak selalu mulus ya, dan memang ada banyak sekali penurunan-penurunan yang terjadi di sini. Nah, obligasi negara itu betul sekali aman, tapi karena saking amannya, obligasi negara menjadi sangat aktif diperdagangkan oleh investor institusi, terutama institusi asing. Ketika suatu instrumen itu sering dijual belikan, maka pasti akan ada fluktuasi. Ketika ada banyak yang ingin memiliki, maka harga obligasi naik. Ketika lebih banyak orang ingin menghindari, maka harga akan turun. Itu adalah hukum supply dan demand, dan karena obligasi negara diperdagangkan di pasar sekunder, seperti saham, maka itulah yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat obligasi lebih ingin dimiliki pada suatu saat tertentu ya? Penyebabnya bisa jadi karena suku bunga turun, sehingga obligasi yang ada pada saat ini semakin banyak diminati. Karena ketika obligasi baru itu terbit, bunganya akan lebih rendah daripada obligasi yang ada pada saat ini. Alasan kedua juga bisa karena rupiah sedang menguat. Nah, yang berikutnya adalah apa yang membuat obligasi lebih ingin dijauhi. Ya, penyebabnya bisa jadi karena suku bunga itu naik sehingga obligasi yang ada pada saat ini semakin dijual karena bunganya akan lebih rendah daripada obligasi baru yang akan terbit. Atau bisa juga terjadi karena rupiah sedang melemah ya. Nah, meskipun begitu, apabila sobat investor lihat di sini ya, baik dari reksadana obligasi syariah maupun dari yang konvensional, dalam waktu minimal 2 tahun, reksadana obligasi itu pasti akan naik ya. Bisa dilihat dari historinya ya. Tidak ada suatu periode yang lebih dari 2 tahun di mana reksadana obligasi negara itu akan tetap turun. Beda dengan saham, di mana penurunan harga itu bisa terjadi sampai 5 tahun dan bahkan bisa bersifat permanen, tidak akan balik lagi ke harga yang semula. Alasan pertama adalah meskipun turun, penurunan itu 100% bersifat sementara, tidak permanen. Obligasi negara itu tidak pernah gagal bayar, sehingga tidak perlu dikhawatirkan yang namanya fluktuasi dalam jangka pendek. Alasan kedua adalah selain dari harga obligasi, NAB per unit itu akan naik karena reksadana itu juga mendapatkan kupon atau bunga obligasi yang diterima secara rutin, dan kupon tersebut akan masuk ke aset under manajemennya reksadana sehingga nilai aktiva bersih per unit ataupun net asset value per unit itu akan naik. Oke sobat investor, itu tadi penjelasan saya tentang
unboxing reksadana obligasi. Dan pada minggu depan kita nanti akan lanjutkan ya unboxing untuk reksadana obligasi korporasi. Nah, silakan sobat investor tuliskan nih di kolom komentar kira-kira reksadana obligasi korporasi mana yang ingin saya bahas. Kali-kali ada reksadana yang lebih bagus dari yang mau saya rencanakan untuk dibahas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan sekilas mengenai dana pensiun saya. Oke, pada minggu ini nilai dari portfolio dana pensiun saya adalah 710 juta dan mengalami kenaikan ya dari minggu sebelumnya ya karena IHSG mulai pelan-pelan naik kembali. Dengan keuntungan itu sekitar 59,9 juta atau setara dan imbal hasil 9,28%. Dana pensiun saya ini didesain mengikuti Robo Advisor dengan profil resiko 10, di mana ini adalah pilihan-pilihan dari saya sendiri ya. Untuk pasar uang ada Sukor Invest Money Market Fund, obligasi saya ubah menjadi Sukor Investable Fund karena bisa mulai dari 100.000, dan juga untuk reksadana saham saya pakai Avris IDX 30 dengan bobot 10%, 20%, dan 70%. Nah, kita akan coba lihat sekilas ya. Dari minggu-minggu sebelumnya sebenarnya tidak ada perubahan ya, tapi di sini saya melakukan sedikit rebalancing. Pada pasar uang saya lakukan penjualan sedikit di reksadana pasar uang, Sukor Invest Money Market Fund, untuk saya belikan reksadana indeks, Avris IDX 30, karena terjadi penurunan pada minggu lalu. Dan untuk reksadana obligasi sendiri, itu juga sama, saya melakukan rebalancing sedikit, saya menjual ABF Indonesia Bond Index Fund saya, untuk saya rebalancing ke reksadana indeks. Dan apabila sobat investor lihat di sini, ini adalah portfolio dari reksadana obligasi saya, di mana rata-rata keuntungannya adalah 4,15%. Kita tadi sudah sempat bahas ya, majelis sukuk negara Indonesia, ini saya dapatkan dari cashback dari sobat investor yang join dengan kode referral Dodi Bicara Investasi. Kemudian ada juga ABF Indonesia Bond Index Fund, reksadana obligasi awal-awal yang saya beli dahulu, dan Sukor Investable Fund yang sudah saya bahas di minggu sebelumnya, ini masuk ke dalam portfolio dana pensiun saya. Oke, dan untuk reksadana saham sendiri sekarang alokasinya sudah 82% ya. Dimana kalau kita lihat di sini, saya banyak juga membeli Avris IDX 30. Kalau mungkin 1 bulan yang lalu Avris IDX 30 saya itu hanya 100 jutaan, sekarang sudah 200 jutaan ya saya tambah alokasinya. Dan saya juga punya reksadana indeks lainnya yang sama-sama IDX 30 juga, BNI AM Index IDX 30. Nah, sehingga nilai portfolio saham saya itu totalnya adalah 580 juta dengan imbal hasil sebesar 10,51%. Oke, itu sedikit update dari perkembangan portfolio dana pensiun saya, dan bagi sobat investor yang ingin bertanya, silakan saja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan bagi sobat investor yang juga ingin mendukung Dodi Bicara Investasi, memberikan donasi, bisa klik tombol join ya. Di situ nanti ada pilihan-pilihannya, dan saya juga akan memberikan beberapa benefit yang sobat investor juga bisa lihat di dalam fitur membership. Oke, sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye!